Prodi Sarjana Gizi Stipen Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini kami akan menceritakan seputar tentang penyakit stroke. Teman-teman, tahu nggak apa itu stroke? Stroke adalah penyumbatan darah di otak. Jadi, mari kita tonton video tersebut. Bye-bye! Ya, silakan duduk, Bu. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Apakah benar dengan Ibu Sri Olivia? Iya, betul. Baik, Ibu apa kabar? Agak sehat dikit, Kak. Sebelumnya perkenalkan, Bu, saya ahli gizi cintanya Bu di rumah sakit Ibu. Jadi sebelumnya Ibu udah pernah berkonsultasi dengan ahli gizi, Bu? Ini baru pertama kali Ibu ada keluhan? Keluhan saya, Bu, mulut dan badan saya sebelah kanan itu agak terasa kaku. Lalu kemarin juga waktu saya cek tekanan darah saya, tekanan darahnya katanya tinggi. Kemudian saya juga punya riwayat penyakit hipertensi. Baik, Ibu. Jadi saya di sini mau membantu Ibu supaya tekanan darah Ibu itu tidak tinggi lagi, ya, Ibu. Di sini saya sediakan diet rendah garam. Diet ini, Bu, berguna untuk menormalkan tekanan darah Ibu dengan rendah garam. Jadi Ibu rendah garam itu jangan makan yang terlalu asin, tapi boleh kok pakai garam. Jadi Ibu sebelumnya udah tahu apa itu hipertensi, Ibu? Saya tahunya hanya kayak itu karena saya sih. Ibu betul, hipertensi itu dimana tekanan darah Ibu itu tinggi. Jadi makanya Ibu bisa mengalami yang Ibu rasakan tadi, rasa kaku, mulut dan juga badan. Gejalanya itu yang Ibu alami seperti apa? Kadang kayak saya udah lelah, ya, gitu. Kadang juga mau sesak napas, gitu. Ya, gejala hipertensi itu seperti itu ya, Bu. Ada di level di mana sakit kepala, mudah lelah, mual muntah, sesak napas, mata kabur, gelisah. Lalu, Bu, di sini di level ini ada tujuan dietnya, Ibu, di mana diet rendah garam ini, Ibu, untuk membantu menghilangkan retensi garam dan air dalam jaringan tubuh serta membantu menurunkan tekanan darah pada Ibu. Bagaimana, Ibu? Syaratnya, Ibu, di diet rendah garam ini punya syarat ya, Ibu, di mana energi Ibu yang harus Ibu konsumsi itu sehari 2113. Lalu proteinnya itu ada di 92, karbonya itu 60 sampai 70, dan juga Ibu membutuhkan lemak, vitamin dan mineral yang cukup. Serta yang paling penting itu, Ibu, natrium Ibu yang harus disesuaikan dengan tekanan darah Ibu. Nanti saya jelaskan tekanan darah berapa saja yang harus Ibu konsumsi ketika naik ataupun normal ya, Ibu. Jadi di syarat dietnya ini nanti udah saya atur, Ibu, untuk menu Ibu. Jadi Ibu gak usah pusing melihat syaratnya, nanti udah saya buat menu. Oke, Ibu, bagaimana, Ibu? Ibu mengerti? Saya mengerti. Selanjutnya masuk ke pemberian garam ya, Ibu, untuk dietnya, dimana Ibu bisa Ibu lihat di situ ada diet rendah garam 1. Diet rendah garam 1 itu dimana dalam diet ini diberikan pada pasien berat ataupun pada pengolahan makanan yang tidak ditambah-tambah, Ibu. Itu di atas 200 ya, Ibu, kalau hipertensi berat. Jadi Ibu nggak bisa konsumsi garam kalau tekanan darah Ibu di atas 200 ya, Bu. Lalu ada diet rendah garam 2, di mana Ibu dalam diet ini diberikan pada pasien hipertensi yang tidak terlalu berat. Pada pengolahan makanan dapat ditambah setengah sendok teh ataupun 2 gram. Itu sekitar Ibu tekanan darah Ibu ketika 160 ke 200.
ibu masih boleh konsumsi garam, tapi hanya setengah sendok teh dalam satu hari. Setengah sendok teh dalam satu hari itu dari makan pagi ibu, siang ibu, malam ibu, sampai ibu tidur kembali. Jadi itu hanya 2 gram ya ibu. Lalu yang ketiga ada diet rendah garam 3, di mana itu dalam diet ini diberikan pasien hipertensi ringan pada pengolahan makanan yang ditambah garam 1 sendok teh ataupun 4 gram. Nah ini bu untuk 120 sampai 160 tekanan darah ibu ya. Jadi ibu dalam sehari itu hanya mengonsumsi garam 1 sendok teh, makan siang, pagi, dan malam. Oke bu, bagaimana ibu sudah mengerti sampai di situ? Saya cukup mengerti sih. Baik ibu, selanjutnya di balik leafletnya ya ibu, ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Ini harus ibu patuhi ya supaya tidak naik tekanan darah ibu. Di mana makanan yang dianjurkannya itu bisa kita lihat di sini ibu ada seperti kentang, ubi-ubian, dan juga beras ataupun nasi ya ibu. Lalu sumber proteinnya itu lauknya ibu seperti ikan-ikanan, telur, dan juga daging merah ya ibu. Lalu bisa juga ada juga protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Tapi kacang-kacangannya itu jangan diberi garam ibu. Misalnya ibu mau kacang tanah direbus aja gitu ya. Tempe, tahu itu. Lalu ada sayur-sayuran dan buah-buahan segar, itu semuanya boleh ibu. Yang intinya ibu tetap mengolahnya dengan takaran garam yang sudah sesuai tekanan darah ibu tadi ya. Lalu di sini ada juga makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama itu seperti ini bu, kue-kue manis, apalagi kan kita suka ngemil kan bu. Nah ini ibu nggak boleh ya bu, kalau ibu mau ngemil ya misalnya kacang rebus seperti itu ya ibu. Lalu yang kedua seperti makanan kaleng bu, makanan kaleng asin, yang manis itu juga nggak boleh bu ya. Jadi dihindari ya ibu. Selanjutnya ibu ini kacang-kacangan. Kacang-kacangannya ini yang asin ibu, kan sering itu ada di supermarket kan bu, itu nggak boleh. Jadi yang mau kacang-kacangan seperti saya bilang tadi harus yang direbus, ibu olah sendiri. Bagaimana ibu makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan? Ada yang ibu tanyakan? Saya mau bertanya tadi tentang makanan kaleng sih bu. Mungkin saya sering mengkonsumsi itu juga karena kan secara instan ya. Apakah kandungan garam di dalam makanan kaleng itu kita tahunya berlebih gitu ya? Baik, kan ibu makanan kaleng itu kan yang udah diolah kan, dan juga itu udah diawetkan kan ibu, nggak bagus untuk kesehatan tubuh ibu. Serta itu kan makanan kaleng itu ada asin, ada manis, yang kita nggak tahu ibu berapa takaran garam di dalam satu buah kaleng itu kan ibu, entah melebihi. Sedangkan misalnya ibu punya tekanan darah 160, dimana tadi itu harus konsumsi setengah sendok teh ataupun 2 gram. Kita nggak tahu di kaleng itu apakah 2 gram atau lebih 5 gram. Jadi lebih baik dihindari gitu. Gimana ibu? Sudah mengerti? Tapi saya boleh bertanya lagi. Jadi kan tadi sayuran kata ibu bolehnya, cuman sayurannya itu bebas ya, bebas. Saya tahu juga nih kan ada kayak sayur yang dari kacang-kacangan seperti kacang panjang seperti itu. Apakah itu bisa saya konsumsi atau bagaimana? Boleh ibu, boleh sekali asal ibu membatasi garam dalam mengolah kacang-kacang tersebut. Sudah mengerti ibu? Saya mengerti. Baik. Selanjutnya di leaflet bagian tengahnya kan bu, di situ ada contoh menu ibu. Dimana contoh menu ini sudah saya hitung untuk kebutuhan ibu dalam satu hari. Energinya, proteinnya, karbonnya, karbohidratnya, dan lemaknya. Jadi di pagi itu saya membuat menu ibu itu nasi lunak, karena kan ibu bilang tadi mulut ibu kan agak kaku. Jadi saya kasih nasi lunak aja ataupun nasi lembek ibu, jadi seperti nasi biasa. Nah di situ ada 200 gram, lalu ada ikan nila kuah kuning ibu,
Lalu ada tumis babak putih, pepes tahu, pepaya, saringannya juga. Dan ibu mengolah ini sesuai tekanan darah ibu ya bu. Misalnya tadi 160, ibu kasih setengah sendok teh aja untuk dari pagi sampai malam ini, ibu aja ya, sesuai tekanan darah. Seperti itu bu. Ada yang ingin ibu tanyakan? Jadi tadi kan ibu bilang nasi untuk saya itu contohnya nasi pagi itu 200 gram. Nah yang jadi pertanyaan saya kan gak mungkin nimbang ibu kalau di rumah 200 gram seperti itu kan. Jadi saya pengen tahu gimana ukurannya dalam porsi rumah tangga, kayak pakai peralatan rumah tangga itu 200 gram itu seperti apa? Baik, ibu saya jelaskan ya bu. Jadi nasi una itu 200 gram itu sekitar 2 centong nasi makan yang kita ambil bu, yang putih itu. Nah itu sekitar 2 centong itu ibu. Lalu ikan kuah kuning kan situ ada kan ibu, saya bilang 2 potong, seperti 2 potong makanan, bukan 2 ekor, 2 potong ekornya, badannya, kepalanya seperti itu. Lalu tumis babak putih 100 gram itu 1 mangkuknya bu, 1 mangkuk sup sayur, nah itu 100 gram. Lalu ada pepes tahu 55 gram itu sebesar 1 balok tahu. Kalau ibu belanja di pasar kan 1 balok tahu gini ya bu. Nah itu 55 gram. Pepayanya 100 gram itu ataupun 1 potong panjang. Nah itu 100 gram. Seperti jus mangga juga itu 100 gram itu untuk satu buah mangga itu 100 gram. Kukus pisang kepok itu pun 50 gram untuk 1 buah. Di situ juga udah saya terangkan URT-nya ibu, ataupun untuk seperti yang biasa ibu lihat di pasaran ada 1 buah, 1 mangkuk seperti itu. Itu sama juga lauknya seperti ayam, daging-dagingan, terpotong itu sudah saya jelaskan juga di situ. Bagaimana ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Jadi ibu saya harap mengikuti anjuran diet ini ya ibu, biar tidak naik tekanan darah ibu. Ibu juga harus tetap semangat, jangan down gitu bu, jangan merasa kayak aku yang paling sakit gitu, jangan ya bu. Baik, ibu tetap semangat ya.